Shalom, saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur berkat Tuhan yang sungguh luar biasa di hari ini. Karena itu, mari kita mengagungkan namanya. Kita angkat pujian, Allah kuasa melakukan. Allah kuasa melakukan segala Mari kita berdoa. Bersyukur kami kepadamu ya Tuhan, betapa Engkau begitu baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Berkat anugerah kehidupan Engkau berikan bagi kami, dan bersyukurlah kami kepadamu ya Tuhan, dengan setiap apa yang telah Tuhan berikan dan anugerahkan kepada kami semua. Dan oleh karena itu saat ini, kami pun bermohon dengan hikmat yang sekiranya akan Tuhan berikan bagi kami, ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah kami dapat mengerti, memahami, dan itulah pula yang akan kami lakukan dengan segala ajaran kehendak Tuhan dalam hari-hari hidup kami. Ialah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca firman Tuhan dalam Markus pasal yang kelima, ayat 41 sampai 43. Firman Tuhan berkata, lalu dipegangnya tangan anak itu. Katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub, dan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Saudara-saudara, tema perenungan kita di saat ini adalah Talita kum, bangkitlah. Saudara-saudara, sebagian besar dari kita tentu pernah menyaksikan sulap atau sebuah atraksi yang dilakukan dalam sebuah pertunjukan. Pertunjukan itu mengundang decak kagum dan sorakan wow yang bergema karena kita melihat kelihayan sang pemain yang mempertontonkan segala trik-trik yang mereka latih dan pelajari. Tapi, di antara sulap atau atraksi yang sering kali kita saksikan, pernahkah kita menyaksikan ada kuasa yang sanggup membangkitkan orang mati? Saudara-saudara, kita bisa lihat itu semua yang terjadi dari firman Tuhan kita di saat ini, di mana di tengah masa pelayanan Yesus dan berbagi berita tentang mujizat yang ia lakukan, sungguh bergema dan mengundang perhatian begitu banyak orang. Di tengah berita yang tersebar, ada seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ia juga percaya pada kuasa Yesus, sehingga ia juga menaruh harapan agar Yesus menyembuhkan anaknya yang sedang sakit parah. Ia pun datang kepada Yesus, lalu memohon agar Yesus dapat menyembuhkan anaknya. Namun, dalam perjalanan ke rumah Yairus, terjadilah peristiwa yang menghambat perjalanan Yesus. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa bayangkan betapa resah dan cemasnya hati Yairus selama peristiwa itu berlangsung. Karena mengingat
anaknya yang sedang sakit parah. Bahkan dalam perjalanan tersebut, datanglah juga berita bahwa anak tersebut telah mati, sehingga keluarganya pun berpesan agar Yesus tidak perlu repot untuk datang. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, kematian bukan merupakan kekalahan bagi Yesus. Kematian bukanlah jalan buntu bagi Yesus. Di saat itu, Yesus pun meminta Yairus, yaitu dalam ayat yang ke-36 kita bisa lihat dikatakan, "Jangan takut, percaya saja." Yairus harus berhenti dari rasa takutnya, karena takut dan percaya tidak bisa berjalan seiring. Apa yang harus Yairus percayai? Tentu sebuah perkataan Yesus. Semua orang akan berkata bahwa tidak ada harapan bagi Yairus, tetapi perkataan Yesus membawa sebuah pengharapan. Sesampainya di sana, Yesus berkata bahwa anak tersebut tidak mati, tetapi sedang tidur. Tentu perkataan ini seperti lelucon bagi banyak orang yang menyaksikan kematian anak tersebut. Yesus masuk, memegang tangan anak itu dan berkata, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Yesus kemudian membuktikan perkataannya dengan disaksikan oleh Yairus dan istrinya, juga ketika ketiga muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes. Anak itu pun bangun dan berjalanlah. Saudara-saudara, mujizat yang dilakukan Yesus bukanlah sebuah siasat atau ilusi yang dirancang untuk sekedar menghibur orang-orang, melainkan pernyataan tentang kuasa yang agung dari Allah. Karena itu yakinlah bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Ia sanggup melakukan apa saja untuk menolong dan menjawab kita dalam keterbatasan apapun. Karena itu, kedatangan Yesus dalam hidup kita pasti semuanya akan mengubah segala sesuatu. Ratapan menjadi sukacita, sakit menjadi kesembuhan, bahkan dan yang mati sekalipun akan mengalami kebangkitan. Seperti apa yang dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 8, karena Tuhan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membekali lagi kami dengan kebenaran firman-Mu untuk selalu yakin untuk setiap kuasa Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami yakin percaya sebuah ratapan pasti akan menjadi sukacita, sebuah sakit akan diubahkan Tuhan dengan kesembuhan. Karena itu kami harus yakin percaya bahwa semuanya ada dalam kendali dan ada dalam rancangan Tuhan. Karena itu juga saat ini, permohonlah juga kami kepada-Mu ya Tuhan, untuk segala keberadaan kehidupan kami, masing-masing pribadi kami, bersama pula dengan keluarga kami masing-masing, dalam berbagai harapan kerinduan kami, dalam berbagai usaha kerja, studi, biarlah Tuhan menolong kami semua, berhikmat, kekuatan, kemampuan, agar kami terus dimampukan, sehingga kami pun boleh meraih keberhasilan dan kesuksesan yang pasti akan Tuhan berikan bagi kami semua. Dan karena itu pula bermohonlah juga kami kepada-Mu, bagi mereka, saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan memulihkan mereka dan memberikan kesembuhan. Bagi mereka juga yang dalam pergumulan masalah, Tuhan juga akan membuka jalan bagi kehidupan mereka, sehingga mereka pun terus merasakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hari-hari hidup mereka. Dan karena itu kami yakin percaya hidup kami semuanya ada dalam kendali-Mu ya Tuhan. Dan inilah Tuhan menjadi seru sembahyang kami kepada-Mu, dan inilah menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan kita di saat ini. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian.